Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Striosi. Saya CPNS dari Instansi Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Unit Kerja Dinas Peternakan, jabatan sebagai pengawas mutu pakan alih pertama. Saya adalah peserta Latsar BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, gelombang 7, angkatan 248, kelompok ketiga. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran pada agenda 2 melalui pembelajaran di MOOC maupun e-learning. Selama MOOC, saya membaca modul, menonton video pembelajaran, merangkum materi, serta mengerjakan latihan-latihan soal untuk memperdalam pemahaman dan wawasan saya. Proses pembelajaran melalui MOOC ini memberikan pengalaman yang sangat berbeda karena menuntut kemandirian, kedisiplinan, serta kemampuan mengatur waktu secara efektif. Selanjutnya, pembelajaran secara e-learning disampaikan melalui via Zoom oleh Bapak Widyaswara, yakni Bapak Gregorius Mautae, yang kemudian selanjutnya diberikan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Dalam agenda 2 ini, saya mempelajari tentang nilai-nilai ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, berorientasi pelayanan, di mana kita sebagai seorang ASN dituntut untuk berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, di mana kita sebagai seorang ASN dituntut untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten, di mana kita harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nilai yang keempat adalah harmonis, yaitu kita harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima, loyal, di mana kita diminta untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, adaptif, di mana kita sebagai seorang ASN dituntut untuk terus berinovasi dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan yang ketujuh, kolaboratif, di mana kita sebagai seorang ASN harus senantiasa membangun sinergis dan kerjasama yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Adapun tugas kelompok yang kami kerjakan pada agenda 2 ini adalah mengidentifikasi penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai ASN berakhlak dengan menunjukkan contoh sikap dan perilaku pada masing-masing nilai, serta memberikan rekomendasi upaya untuk memperbaiki sikap dan perilaku tersebut. Selanjutnya, tugas individu, di mana kami diminta menonton sebuah video pendek, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penerapan dan pelanggaran core value ASN oleh aktor yang berperan dalam video tersebut. Dan tugas yang ketiga adalah membuat konsep penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dengan mengidentifikasi isu prioritas yang dipilih pada pembelajaran agenda 1. Sebagian materi dapat saya pahami dengan baik, terutama karena penyajiannya menarik, namun ada beberapa bagian yang awalnya sulit saya pahami, seperti konsep integrasi nilai-nilai ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama bagaimana mengaitkan setiap nilai dengan kegiatan nyata di unit kerja. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya menonton kembali video pembelajaran serta berdiskusi dengan sesama peserta. Adapun kendala yang saya hadapi selama mengikuti pembelajaran baik di MOOC maupun e-learning adalah koneksi jaringan internet yang kurang stabil serta padatnya materi dan tugas yang menuntut fokus tinggi dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya, kesan dan pesan saya untuk pengampu materi bahwa saya sangat mengapresiasi pengajar dan fasilitator yang sudah membimbing dengan sabar, serta dengan pemberian materi yang sangat menarik. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk membentuk karakter ASN yang berintegritas dan senantiasa
menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pelayan publik. Dan pesan saya, semoga pembelajaran melalui studi kasus dan refleksi nilai-nilai ASN berakhlak ini terus diterapkan untuk membantu kami dalam memahami penerapan dalam tugas nyata. Sekian penjelasan singkat saya. Shalom, salve, terima kasih.